Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semuanya sehat-sehat ya walaupun di rumah. Semoga kita bisa berkumpul lagi di sekolah kita tercinta. Oke, kita lanjutkan materi kita. Materi terakhir ya di minggu terakhir ini sebelum kalian pas nanti. Saya akan membahas materi masih tentang unsur intrinsik drama. Nah, di sini kita akan memfokuskan pembahasannya mengenai kalau kemarin kita membahas tentang alur, sekarang kita akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Ya mungkin kalian gak asing dengan dua kata tersebut, tokoh dan penokohan. Nah, oke, sebelum kalian menyimak materi hari ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya, lalu kalian Oke, sebelum kalian menyaksikan atau menyimak materi tentang tokoh dan penokohan ini, kalian harus subscribe dulu video ini sebagai bukti kalau misalnya kalian itu menyimak materinya. Jangan sampai nanti kalian tidak subscribe dan kalian hanya mengumpulkan tugasnya aja. Nah, berarti kalian menyimak videonya, menyimak materinya itu dari mana? Nah, jadi nanti kalian klik tombolnya ya, nanti saya sinkronkan sama tugas yang masuk ya. Jadi misalnya si Fadia udah subscribe dan tugasnya udah masuk, berarti itu udah oke ya. Tapi jangan lupa nanti pas di akhir kalian udah mengirimkan tugasnya, mengerjakan tugasnya, kalian jangan lupa absen online-nya ya, yang nanti bakal saya kirimkan. Oke, kalau misalnya kalian udah subscribe, kita akan mulai pembahasannya mengenai tokoh dan penokohan. Jadi kalian pasti udah sering dengar yang namanya tokoh dan penokohan. Nah, dua kata itu sebenarnya berbeda ya. Yang satu tokoh itu berarti orangnya, sedangkan penokohan itu adalah perwatakannya atau sifat yang dimiliki oleh si tokohnya. Jadi tolong bedakan ya. Kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah tokoh, berarti kalian menyebutkan orang-orang yang ada dalam cerita tersebut. Tapi kalau misalnya kalian perintahnya itu suruh mencari atau menganalisis penokohannya atau perwatakannya, berarti kalian mencari sifat-sifat yang dimiliki oleh si tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Oke? Nah, seperti yang udah dibahas sebelumnya, kalian pasti tahu yang namanya tokoh itu adalah karakter ya, orang yang ada dalam cerita, orang yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Nah, di sini difokuskan ke dalam drama ya. Kalau di cerpen juga sama saja. Nah, tokoh itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama tokoh utama ya. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi inti atau sentral dalam cerita, tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Nah, terus ada tokoh utama, terus ada tokoh pendamping atau tokoh pembantu. Nah, kalau misalnya ini dia tidak terlalu mempengaruhi jalannya cerita. Nah, hanya dia mendukung adanya si tokoh utama yang tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya kalian pasti udah pernah dengar cerita Malin Kundang kan. Nah, tokoh utamanya adalah pastinya si Malin dong. Nah, tokoh pendukungnya adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut yang mendukung si tokoh pertama atau tokoh utama ya. Yaitu yang pertama pasti ibunya kan ya, ibunya Malin Kundang, terus ada lagi istrinya, serta ada saudagar kaya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh pendukung yang ada di dalam cerita si Malin Kundang. Seperti itu ya. Jadi seperti yang tadi dikatakan, tokoh itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu atau pendamping. Oke, selanjutnya yaitu penokohan atau perwatakan. Nah, penokohan atau perwatakan ini merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh si tokoh dalam cerita. Nah, kalau misalnya tadi tokoh itu dibagi menjadi dua, nah sekarang ini kalau misalnya penokohan atau perwatakan ini dibagi menjadi tiga. Pasti kalian udah pernah dengar yang namanya protagonis, antagonis, serta tirtagonis. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik ya, atau dia penggerak cerita, seperti itu. Nah, gampangnya adalah tokoh-tokoh yang memiliki sifat-sifat yang baik ya. Kalau misalnya
protagonis. Nah selanjutnya ada antagonis. Antagonis itu berarti lawannya dari protagonis. Nah kalau misalnya antagonis itu dia adalah tokoh-tokoh yang memiliki sifat yang buruk ya, yang menentang si tokoh protagonis untuk mewujudkan keinginannya. Nah jadi dia sangat menentang atau bukan melatar belakangi, tapi berbeda pendapat sama si tokoh yang protagonis tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu tokoh tirtagonis. Tirtagonis ini adalah tokoh yang dia itu netral, jadi dia tidak mendukung keduanya, tidak antagonis, tidak protagonis. Nah biasanya ini adalah tokoh-tokoh yang alim, misalnya kiai atau ulama, kalau misalnya dia ceritanya mengenai agama ya, seperti itu. Nah mungkin contohnya itu misalnya kalian pasti udah dengar cerita bawang merah bawang putih. Nah di situ ada tokoh protagonisnya adalah pastinya si bawang merah dong. Nah terus tokoh antagonisnya yaitu bawang merah maaf. Jadi tokoh protagonisnya adalah bawang putih. Nah tokoh antagonisnya adalah bawang merah dan ibu tirinya. Nah sedangkan tokoh tirtagonisnya adalah si nenek yang memberikan buah labu kepada bawang merah dan bawang putih. Nah jadi si nenek itu tidak memihak antara bawang merah bawang putih ya, jadi dia bersifat netral. Nah oke, jadi itu merupakan penjelasan mengenai tokoh dan penokohan. Nah sekarang tugasnya adalah kalian tolong simak cerita pendek ya, cerita pendek yang judulnya itu Mana Janji Ayah ya, karya Eka Gustiwana. Jadi nanti saya akan tampilkan linknya ya, jadi nanti kalian tolong simak, tolong banget simak cerita tersebut dari awal sampai akhir, lalu kalian tolong analisis mengenai yang pertama tokohnya ya. Tokohnya itu ada tokoh utamanya siapa, terus tokoh pendukungnya atau pembantunya itu siapa aja. Lalu yang kedua adalah kalian menentukan perwatakannya ya, protagonis itu yang mana, antagonis itu yang mana, serta kalau misalnya ada tirtagonis itu yang mana. Nah kalau misalnya yang tadi antagonis, protagonis sama tirtagonis, kalian boleh menampilkan kira-kira adegan mana nih yang menunjukkan kalau misalnya dia itu adalah antagonis. Nah kira-kira adegan mana yang menunjukkan kalau misalnya dia itu protagonis. Nah seperti itu menggunakan pakai bahasa sendiri aja ya. Oke, jadi diulangi lagi ya, tugasnya adalah kalian tolong simak video cerita pendek ya, cerita pendek judulnya itu Mana Janji Ayah karya Eka Gustiwana. Nanti saya akan kopikan linknya di sini, jadi tolong kalian simak, lalu kalian analisis tokoh serta penokohannya ya, tokoh serta penokohannya, tokoh utamanya siapa, tokoh pendampingnya siapa, terus ada perwatakannya itu, penokohannya itu, protagonis itu yang mana, tirtagonis itu yang mana, protagonis itu yang mana ya, antagonis juga yang mana. Nah jadi nanti kalian kalau misalnya yang perwatakan itu kalian boleh memberikan contoh bagian mana yang menunjukkan kalau misalnya dia itu antagonis, bagian mana yang menunjukkan kalau misalnya dia protagonis, seperti itu. Nah itu menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi tugasnya itu tolong kalian tulis yang rapi di buku kalian ya, tulis yang rapi di buku kalian ya. Jadi tidak di Word ya, jadi kalian menulisnya manual di buku kalian. Tolong tulis yang rapi, lalu kalian fotokan. Setelah kalian fotokan, tolong kalian kirimkan ke email saya, jadi nanti saya bisa tahu nih kalian tuh benar-benar mengerjakan atau cuma kopas dari temannya aja. Kan kalau misalnya kemarin di Word itu kalian bisa kopas punya temannya ya, tanpa saya tahu kira-kira kalian itu mengerjakan sendiri atau tidak, seperti itu. Nah jadi nanti tugasnya tolong di-emailkan ke email saya di iramarliani8@gmail.com. Nah setelah kalian mengirimkan, kalian jangan lupa buat konfirmasi ke saya kalau misalnya Bu, yang saya udah masuk atau belum. Nanti saya akan cek
kalian itu tugasnya udah masuk atau belum. Kalau misalnya belum, nanti kalian boleh coba lagi kirimkan ya. Tugasnya dikumpulkan sampai batas akhirnya itu jam 1 siang ya. Jam 1 tolong kalian kerjakan sendiri ya. Ini gampang sih ya. Ini 25 menit juga kalian nggak nyampe 25 menit, pasti 10 menit juga kalian pasti sudah selesai ya. Jadi tolong kerjakan. Dan jadi tadi awalnya itu kalian harus menyimak video ini dulu, materinya dulu, lalu kalian jangan lupa di subscribe-nya dulu. Terus habis itu kalian setelah kalian menyimak, kalian tolong simak cerita yang di YouTube-nya KEK itu, lalu kalian kerjakan tugasnya. Setelah itu kirimkan tugasnya, konfirmasi ke saya, lalu kalian jangan lupa absen online-nya ya, yang nanti bakal saya share linknya. Seperti itu. Jikalau nanti ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan kepada saya ya. Jangan lupa tugasnya itu diberi nama yang jelas, nama dan kelas. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Terus nanti oh iya, buat materi PAS, kalian tolong belajar dari semester 2 saja ya, nggak dari semester 1. Jadi semester 2 aja, tentang resensi, terus proposal, terus apalagi tuh karya ilmiah, serta yang terakhir ini tentang drama. Oke, gampang. Ada 50 soal PG ya. Tolong nanti dikerjakan dengan baik, dengan benar, dan percaya pada diri sendiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.